Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, air laut merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Kreatif ini membuat keseimbangan alam begitu mempesona. Khusus untuk air laut, sebagian kita mungkin sering bertanya, mengapa rasanya bisa begitu asin dan berbeda dengan air jenis lain? Sebagian berpikir, andai saja air laut rasa tawar, maka akan lebih bermanfaat untuk dikonsumsi. Karena tidak bisa dipungkiri jika saat ini dunia mengalami krisis air bersih yang layak minum. Banyak sungai yang tercemar dan membuat manusia susah mencari air. Namun pemikiran tersebut tidak benar adanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan asinnya air laut bukan tanpa alasan. Ada hikmah luar biasa di balik proses alam ini. Bahkan bahaya besar mengintai makhluk ketika rasa air laut tidak asin. Sebenarnya apa yang akan terjadi? Perkara air laut ternyata tidak luput dari pembahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis dalam Al-Quran. Ini menjadi bukti bahwa Allah tidak main-main dalam proses penciptaan semua makhluknya. Dan tidaklah sama antara dua laut, yang ini tawar segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Fatir ayat 12. Salah satu bahaya yang akan menimpa makhluk ketika air laut tidak asin adalah tempat ini akan menjadi pusat dari segala macam bentuk wabah penyakit. Tentu ini akan mengancam keselamatan penduduk dunia, mengingat luas lautan lebih besar dibanding daratan. Mengapa bisa demikian? Salinitas atau kadar garam laut berfungsi untuk mensterilkan air, sehingga mencegah terjadinya pembusukan dan perkembangbiakan penyakit. Kalau tidak demikian, niscaya laut menjadi pusat atau markas yang lebih baik bagi wabah dan penyakit yang menyebar ke seluruh negara dan bangsa. Sekilas mari kita mengingat tragedi tsunami yang terjadi pada 2004 silam. Ada begitu banyak korban jiwa yang meninggal dalam tragedi tersebut. Sebagian ditemukan, namun tidak sedikit pula yang ikut terseret menuju lautan dan samudera yang luas. Bagaimana jadinya jika air laut rasanya tawar? Jika air laut tidak asin, maka jenazah itu justru akan menjadi wabah penyakit karena mengalami pembusukan. Selain itu, asinnya air laut juga memberi hikmah luar biasa lainnya. Jika air laut tidak asin, niscaya akan menyulitkan dunia transportasi air. Namun bagaimana bisa? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di lautan seperti gunung-gunung. Quran Surat Asy-Syura ayat 32. Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Fatir ayat 12. Laut dan transportasi menjadi bagian yang memukau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang laut dan dihubungkan dengan kapal-kapal sebagai alat transportasinya. Jika ini tidak istimewa, mengapa Allah tidak menyebut sungai dan alat transportasinya? Karena keistimewaannya inilah maka Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Ternyata ini ada kaitannya dengan asinnya air laut. Hal ini bisa dibuktikan dari proses pembuatan es krim. Jika melihat proses pembuatan es krim, maka akan ditemukan bahwa pembekuan es krim dengan menggunakan es saja tidak cukup. Karena es tidak dapat mendinginkan hingga di bawah 0 derajat Celcius. Karena itu, para pekerja mencampurkan garam ke dalam es sehingga membentuk campuran cair asin yang meleleh pada derajat di bawah 0 derajat. Yang perlu diperhatikan bahwa pendinginan dengan cara ini, yaitu peningkatan konsentrasi garam, tidak dapat dilakukan sampai suhu di bawah 12 derajat Celcius. Dan pengamatan sederhana ini termasuk hal yang penting yang terjadi di perairan laut. Danau dan sungai dapat membeku di musim dingin, tapi laut tidak. Salah satu penyebab utamanya adalah laut memiliki air yang asin. Kandungan garam di air laut menurunkan titik bekunya. Maka keberadaan kadar garam di laut ini membuat air laut baru membeku pada derajat di bawah 0 derajat.
Suatu hal itu yang memungkinkan air laut tetap mengalir atau tidak beku karena ia cair pada derajat kurang dari 10 derajat. Jadi, suhu musim dingin rata-rata tidak mampu membekukan air laut, sehingga hal itu memudahkan pelayaran pada musim dingin pada waktu yang lebih lama, karena air laut tidak membeku pada suhu di bawah 0 derajat. Sahabat yang beriman, tidak satu pun di muka bumi yang diciptakan tanpa hikmah, begitu indah dan tanpa celah. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang pemilik ilmu pengetahuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya pernah menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Hal tersebut tentu menjadi salah satu momok yang menakutkan mengingat siksa dan azabnya yang begitu pedih. Mungkin kabar tersebut bagi sebagian wanita memang layaknya seperti angin lalu. Akan tetapi bagi wanita muslimah yang takut azab Allah, hal tersebut akan menjadi peringatan agar selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Meskipun wanita rentan berbuat dosa dengan sadar maupun tanpa disadari, namun Allah dengan maha belas kasih-Nya tidak akan menjauhkan surga dari kaum wanita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan wanita yang taat untuk mengerjakan 4 hal ini akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Lantas, apakah 4 hal tersebut? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Berikut 4 hal yang dikerjakan oleh wanita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan surga yang bisa masuk dari pintu mana saja. Di antaranya, 1. Menjaga sholat 5 waktu. Tidak diragukan lagi, sholat merupakan hal utama yang harus dijaga ketika seseorang menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wanita muslimah akan terus menjaga sholat 5 waktunya. Tidak akan merasa malas dan juga tidak akan menunda-nunda kecuali dalam keadaan tertentu yang diharuskan untuk tidak mengerjakan sholat. Apabila seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya saja, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi wanita seperti ini dan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. 2. Berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan ibadah wajib bagi semua umat Islam. Akan tetapi ada keistimewaan tersendiri bagi wanita yang mengerjakan puasa Ramadan ini. Maksudnya adalah, jika seorang wanita mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh, maka Allah ganjarkan surga kepadanya. Jika wanita muslimah yang takut dengan azab Allah, ia akan menggantinya di bulan setelah Ramadan untuk menyempurnakan puasa Ramadannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah-Nya. Quran Surat Al-Qalam ayat 34. Sebuah hadis agung mencatat yang diriwayatkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Robnya, bahwa dia berkata, Kullu amalin ibnu Adam lahuwa ila soimi fa innahu li fa anna ajibihi. Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran pada seorangnya langsung. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahihnya. 3. Menjauhi zina. Sebagai wanita muslimah tentu tidak hanya menjaga kemaluannya dari zina, akan tetapi juga sangat menjauhi perbuatan zina, baik itu zina besar atau berhubungan suami istri yang bukan dengan pasangan sahnya, maupun zina al-laman atau zina yang dilakukan oleh panca indera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Maka dari itu, bagi wanita muslimah yang menginginkan bisa masuk surga dari manapun pintunya, sangat menjaga dirinya dari perbuatan zina maupun pergaulan yang menyimpang dari syariat Islam. 4. Taat kepada suami. Bagi wanita muslimah yang tentu mentaati suami adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, dengan catatan suami yang dianutnya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Setelah menikah,
Orang pertama yang berhak untuk ditaati seorang wanita adalah suaminya. Bahkan mentaati suami dalam ajaran agama Islam melebihi ketaatan kepada orang tuanya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari berbuat zina dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah 4 hal yang jika dilakukan oleh wanita maka hal tersebut akan mengantarkannya masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja. Dengan demikian, khususnya bagi para wanita, jagalah keempat hal tersebut supaya bisa masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.